Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Oke sahabat Onsu, jadi sidang ketiga sudah dilaksanakan kemarin tanggal 6 Agustus tahun 2024, yang mana agendanya kemarin itu adalah pemanggilan pihak tergugat. Tapi pihak tergugatnya, dalam hal ini Bunda Sarwenda, tidak hadir dalam persidangan tersebut. Tidak hadir dalam persidangan tersebut. Karena ketidakhadiran pihak tergugat, maka sidang tetap dilanjutkan. Dan untuk agenda berikutnya, yaitu tanggal 13 Agustus, merupakan agenda pembuktian surat dari pihak tergugat atau pembacaan isi gugatan. Nah, di sini perlu dicatat bahwa pihak kuasa hukum dari Bunda Sarwenda sudah mengatakan bahwa tidak ada satu poin isi gugatan dari pihak penggugat yang ditolak oleh pihak tergugat. Semuanya diterima. Jadi tidak ada satu pun yang dibantah. Makanya karena tidak ada satu poin pun yang dibantah, maka pihak tergugat tidak perlu hadir dalam persidangan tersebut. Kecuali kalau ada bantahan atau ada beberapa poin yang tidak diterima atau ditolak, barulah Bunda Sarwenda bisa hadir dalam persidangan tersebut. Istilahnya, ngapain juga hadir? Semua isi gugatannya diterima, tidak ada yang dibantah. Seperti yang Mimin katakan tadi, bahwa sidang selanjutnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus, yaitu hari Senin. Nah, di situ agendanya adalah pembacaan isi gugatan dari pihak penggugat. Nah, disitulah kita akan mengetahui alasan kenapa Airben Onsu sampai ngotot untuk menceraikan Bunda Sarwenda. Nanti akan ketahuan tanggal 13 Agustus. Tapi karena sidangnya tertutup, sepertinya pihak awak media akan kesulitan untuk mengetahui isi gugatan tersebut. Kecuali kalau dibocorkan oleh kuasa hukum, baik kuasa hukum Airben Onsu maupun kuasa hukum dari Bunda Sarwenda. Yang bikin Mimin terheran-heran, kan di sini pihak Airben yang menggugat Bunda Sarwenda. Dan pihak tergugat di sini sepertinya sudah ikhlas dengan keputusan dari Airben Onsu. Ya udah deh, kalau Airben Onsu mau menceraikan saya terima, saya ikhlas, saya siap dengan segala konsekuensinya. Dan konsekuensi pertama itu berimbas kepada anak-anak mereka, mental dari anak-anak mereka. Itu sudah pasti. Karena Airben dan juga pihak Bunda Sarwenda untuk saat ini mereka lebih berfokus kepada proses perceraian mereka. Nah, untuk mengurangi kesedihan dari trio Onsu, Ayah maupun Bunda, mereka totalitas ya memberikan limpahan kasih sayang, perhatian yang lebih daripada biasanya kepada Onyo, Thalia, dan juga Tania. Ketidakhadiran mereka, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, dalam setiap persidangan itu sudah jelas membuktikan bahwa kedua belah pihak ini tidak ingin mengganggu proses perceraian. Mereka itu kepengennya proses perceraiannya berjalan lancar sesuai jadwal dan hakim bisa secepat mungkin untuk ketok palu yang mengindikasikan bahwa mereka sudah resmi untuk bercerai. Dan yang bikin Mimin terheran-heran juga ya, mereka kan lagi proses cerai, artinya sudah tidak ada kecocokan. Biasanya kalau pasangan suami istri yang mau cerai itu pasti mereka akan musuhan, saling kontak aja enggak, mungkin sosmed juga saling blok seperti yang Mimin bahas sebelumnya. Tapi ini berbeda loh dengan proses perceraian Airben dan Bunda Sarwenda. Mereka itu mau cerai tapi vibes-nya itu masih kayak suami istri, istilahnya masih saling sayang, masih saling memberikan perhatian. Ayah ngirimin sesuatu kepada Bunda dan begitupun sebaliknya Bunda ngirimin sesuatu kepada Airben Onsu. Dan yang pasti mereka selalu ada komunikasi, terutama hal ini menyangkut anak-anak, itu sudah pasti. Dan puncaknya yang membuat Mimin semakin yakin ya bahwa perceraian dari Airben Onsu dan Bunda Sarwenda itu ada hubungannya dengan hal mistis. Coba kalian perhatikan, setiap kali Airben Onsu menjemput Thalia dan Tania untuk berangkat ke sekolah atau untuk menyapa anaknya Betan Putra Onsu, pernahkah Airben Onsu sampai masuk ke dalam rumah? Pernahkah Airben Onsu sampai masuk ke pekarangan rumah The Onsu Family? Tidak pernah. Logikanya kan gini, ini kan rumahnya beliau.
Beliau bebas masuk kapan saja, masuk ke dalam rumah, melihat progres pembangunan rumah barunya, melihat kamarnya, melihat kamar anak-anaknya. Walaupun tidak bertegur sapa dengan Bunda Sarwendah gitu ya, tapi beliau bebas gitu ya, mempunyai kebebasan sepenuhnya kepada rumahnya. Tapi tidak dilakukan oleh Airuddin Onsu. Kalaupun Airuddin Onsu masuk ke pekarangan rumah gitu ya, itu masih wajar gitu ya. Tapi ini di luar pagar rumah loh, tidak sampai masuk ke dalam. Hal ini juga yang membuat Mimin semakin yakin gitu ya. Dan hal ini pernah Mimin bahas sebelumnya. Hal mistis yang membuat Airuddin Onsu dan Bunda Sarwendah bercerai. Karena kalau beliau ikut masuk ke dalam rumah itu atau pekarangan rumah itu, pastinya roh-roh jahat itu akan ikutan masuk di situ dan akan nempel di rumah itu. Karena menurut berita yang beredar, roh-roh jahat yang mengganggu rumah tangga De Onsu ini bukan roh jahat yang energinya kecil, tapi yang energinya besar dan terus-terusan dikirimkan oleh orang jahat tersebut. Sampai dengan saat ini kita tidak tahu siapa pelakunya. Dukung Sarwendah untuk tidak hadir. Buat apa? Urusan cerai mah Sarwendah sudah siap. Nah, seperti yang Mimin katakan tadi, ketika Airuddin Onsu mengajukan gugatan cerai kepada Bunda Sarwendah sepertinya menerima dan siap untuk berpisah dengan Airuddin Onsu. Dia nggak datang biar putusan cerai cepat ketuk palu seperti yang Mimin katakan sebelumnya ya. Sarwendah lebih baik fokus dengan kesehatannya dan kebahagiaan ketiga anak-anaknya. Masih ada doa dari Ibu Suismiati, mudah-mudahan Airuddin Onsu nggak jadi cerai sama Sarwendah. Aku senang lihat keharmonisan rumah tangga Sarwendah dan juga Airuddin Onsu. Semoga kembali bersatu dan hidup bahagia sebagai keluarga yang utuh. Ada juga yang mendukung Bunda Sarwendah di sini ya. Betul, Sarwendah nggak usah datang. Fokus ke depan dan anak-anaknya. Apapun putusan terserah pengadilan. Jadi keputusan dari pengadilan ini kan sebenarnya tergantung kepada mereka, tergantung kepada niat dari mereka. Mau nggak mereka untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Kemudian ada komentar dari Drias, ini ditujukan kepada Airuddin Onsu, yang katanya dulu sayang keluarga akan jadi garda terdepan untuk anak dan istri, yang dulu selalu merong-merong kalau ada netizen yang senggol istri dan anak-anaknya, dan yang terbaru itu ketika ada rumor yang mengatakan bahwa Tania itu anak dari salah satu staf Bunda Sarwendah. Di situ kan Airuddin Onsu akhirnya speak up kan, yang sudah membaca story dari Airuddin Onsu yang dibagikan di aplikasi TokTok kalau tidak salah ya. Di situ kata-kata ayah itu benar-benar ada ketegasan yang luar biasa ya, dan tidak terima dengan adanya pemberitaan tersebut karena pemberitaan itu hoax. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga De Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga De Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.